ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Kemudian setelah itu penulis rahimahullahu ta'ala berpindah ke pembahasan wakaf. Kata beliau, faslun wal waqfu jaizun bi thalathi syara'id. Dan wakaf itu boleh dengan 3 syarat. Sama ya, tak marbutannya dihilangkan itu. Jadi wakaf itu secara bahasa dari kata al-habs, menahan. Wakaf bermakna dari kata habs. Iya. Kalau di dalam definisi yang disebutkan di sini, baik. Jadi kalau di definisi yang disebutkan oleh penulis Kifayatul Akhyar, wakaf itu habsu malin yumkinul intifa'u bihi ma baqai ainihi. Ya. Menahan harta yang mungkin dimanfaatkan dengan selalu menjaga keutuhan datnya. Mamnu'in min at-tasarrufi fi ainihi, tidak boleh untuk bertindak pada datnya. Tusrafu manafi'uhu fil birri taqarruban ila Allah ta'ala, yang manfaatnya digunakan untuk kebaikan sebagai taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita baca definisi ya di syarah-syarah, semisal itu definisinya di syarah mazhab Syafi'iyah. Sebenarnya ada definisi itu berjalan di sebagian ulama. Kalau saya nggak salah itu definisi di mazhab Hanabila, dan itu sesuai dengan hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya tentang wakaf. Ringkas bahwa wakaf itu adalah tahbis al-asl wa tasbil al-manfa'ah. Dia menahan asalnya, datnya dia tahan, yang dialirkan adalah manfaatnya. Iya. Jadi itu ringkasnya untuk definisi wakaf. Wakaf memang seperti yang disebut oleh penulis ya, ini ada harta punya datnya dia tahan. Yang dialirkan itu cuma manfaatnya saja. Manfaatnya. Contoh misalnya, saya wakafkan toko. Iya. Saya wakafkan toko dengan amanah untuk disewakan. Maka saya cari orang yang mengelola wakaf, dia cari penyewa, sewa toko itu. Ada hasilnya, sewa 1 tahun 30 juta. Jelas ya? Saya beri amanah, hasil sewanya diperuntukkan misalnya untuk para penuntut ilmu. Maka itu hasil sewa yang dialirkan. Adapun tokonya dimanfaatkan sesuai dengan amanah, disewakan. Dia disewakan. Jelas ya? Jadi toko tetap manfaatnya yang dialirkan. Itu contoh untuk wakaf. Baik. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala sebutkan di sini, wakaf itu boleh dengan 3 syarat. Dalil wakaf itu tentang bolehnya banyak sekali ya. Ya, banyak sekali. Termasuk hadits yang populer, idza matal insanu inqata min amalihi illa min thalatha, illa min sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lah. Kalau manusia meninggal terputus seluruh amalannya kecuali berapa? Kecuali 3. Salah satunya adalah sadaqatin jariyah, itu wakaf, itu sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat. Ya, kalau wakafnya dalam bentuk ilmu bermanfaat, itu wakaf juga. Iya. Misalnya dia biayai orang-orang untuk sekolah, untuk dapat pendidikan, untuk menjadi ustadz, untuk menuntut ilmu. Maka orang yang belajar ini, apa yang diajarkan itu
juga mengalir untuknya. Untuk mengalir untuknya. Atau anak soleh yang mendoakan, itu mengalir ya. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya beliau itu punya tanah di Khaybar pembagian. Tanah yang sangat dia sukai. Maka ingin dia sedekahkan. Dia minta pertimbangan Nabi, di mana dia letakkan. Kata Nabi SAW, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Nabi kasih hal yang paling bagusnya. Ini menunjukkan bahwa pada jenis sedekah itu ada hal yang paling bagus. Nabi pilihkan untuk Umar. Kalau kamu ingin, kamu tahan asalnya, kebun itu kamu tahan. Tidak diperjualbelikan, tidak dihadiahkan, tertahan. Manfaatnya mengalir. Ya, manfaatnya mengalir. Maka Umar pun mewakafkannya. Tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan. Hasilnya, kata Umar, disedekahkan untuk fakir miskin, kerabat, riqab, orang yang membebaskan budak, fisabilillah, ibnus sabil, dan untuk tamu. Jelas ya, itu amanah dari Umar. Kemudian kata di dalam hadis dikatakan, la junaha ala man waliyaha ayakula minha bil ma'ruf. Tidak ada masalah orang yang mengelola wakaf itu dia makan darinya dengan cara yang ma'ruf. Iya. Ini menunjukkan bahwa pengelola wakaf kalau dia perlu misalnya untuk pembiayaan guna menjaga wakaf itu, maka dia boleh ambil dari wakaf. Nah, itu bil ma'ruf namanya. Bil ma'ruf. Nah, itu dibolehkan walaupun tidak ada amanah khusus, tapi itu boleh. Itu boleh, sebab itu dari kemaslahatan wakaf. Dari kemaslahatan wakaf. Jelas ya? Saya bangun misalnya 5 toko, saya wakafkan, hasilnya untuk penuntut ilmu. Tidak ada yang kelola. Tidak ada yang kelola, akan rusak nanti tokonya. Siapa yang mengontrol si penyewa kalau ada yang rusak dan seterusnya? Makanya itu harus ada pengelolanya, dan pengelolanya bisa diberi upah dari situ, dari hasilnya. Misalnya 5 toko ya, dalam setahun itu menghasilkan 150 juta. Saya kasih 50 juta untuk biaya pengelolaan, tidak ada masalah. Sebab itu untuk menjaga kelangsungan wakaf. Untuk menjaga kelangsungan wakaf, itu diperbolehkan. Baik, jadi sini ada 3 syarat ya, kata penulis, ada 3 syarat. Yang pertama, yakuna mimma yuntafa'u bihi ma baqai ainihi. Syarat wakaf itu yang pertama, barang yang diwakafkan itu adalah merupakan hal yang diambil manfaatnya tanpa memengaruhi keutuhan datnya. Ya, datnya tetap. Ya. Baik. Yang kedua, wa yakuna ala aslin mawjudin wa far'in la yanqati'. Pada pihak pokok yang ada dan cabangnya tidak terputus. Ya, pokoknya tetap ada dan cabangnya tidak apa? Tidak terputus. Ya. Kalian tuh melihat itu wakafnya Utsman bin Affan. Beliau berwakaf kebun kurma. Sampai sekarang masih ada wakafnya di kota Madinah. Jelas ya? Itu wakaf Utsman bin Affan. Ya, kalau ada orang Aceh di sini, ada orang Aceh yang punya wakaf di Mekah itu. Kalau saya nggak salah hotel atau apa gitu. Dia menghasilkan setiap tahun. Itu untuk jemaah haji dari Aceh. Makanya jemaah haji dari Aceh itu kalau dia masuk, itu dia dapat pesangon itu dari wakaf itu, hasil itu. Itu sudah lama itu kejadiannya, masih keberadaannya itu sudah lama, sampai sekarang masih ada. Di Mesir ada sebagian wakaf yang tersisa. Kalau saya nggak salah punya sahabat Abdullah bin Amr atau Abu Ja'far al-Mansur. Ada. Ya, maksudnya wakaf itu kalau tetap dipelihara dasarnya bisa dialirkan dari manfaatnya. Kemudian yang ketiga, walla yakuna fi mahdzur. Ya, syarat wakaf itu wakaf bukan pada hal yang dilarang. Ya.
Ya kalau misalnya ini tanah saya wakafkan untuk misalnya perjudian, itu nggak boleh ya. Atau ini saya sewakan toko hasilnya untuk melancarkan kegiatan para penyamun misalnya. Itu tidak diperbolehkan ya. Sebab itu namanya di atas maksiat. Hal yang di atas maksiat. Baik, kemudian kata beliau, wa huwa ala syartil wakif. Ya, wakaf itu sesuai dengan syaratnya pewakaf. Karena itu disebut di kaidah fikih syartul wakif kalassis syari'. Syaratnya pewakaf itu seperti nas syariat. Seperti nas syariat. Tahu nas syariat ya? Ada ayat, ada hadits. Itu nas syariat itu. Kalau si pewakaf kasih syarat, maka itu saja yang dilakukan. Misalnya dia bilang ini wakaf, dilakukan begini, hasilnya dibagi ke sini. Misalnya dibagi untuk penuntut ilmu. Penuntut ilmu saja, tidak boleh masuk yang lainnya. Jelas ya? Tidak boleh masuk yang lainnya. Iya. Kalau dibilang ini wakaf diberikan untuk ibnu sabil, maka ibnu sabil saja. Tidak boleh masuk yang lainnya. Nah, jadi itu harus diketahui dari syarat si pewakaf. Amanahnya kemana? Baik. Jadi kata beliau, wa huwa ala syartil wakif min taqdimin atau ta'khirin atau taswiyatin atau tafdilin. Wakaf itu disesuaikan dengan syarat pewakaf dalam pemajuan, pengakhiran, penyamaan, pelebihan. Ya semuanya sesuai dengan syarat si pewakaf.